menurut saya ya, yang saya amati itu di pembenihan sebelum adanya PPHT itu istilahnya di pembenihan itu kan ada telur kaper. Itu biasanya dulu itu pasti orang-orangnya langsung semprot pakai pestisida. Tapi setelah adanya PPHT, bahkan dari Dinas Pertanian itu dari Pak Mulyadi itu untuk mengambil telur kaper itu tidak dibunuh. Artinya di situ kan telur kaper itu kan menetasnya bukan jadi hanya kaper saja, ada nanti yang jadi apa itu musuh alami lah istilahnya. Itu setelah dilakukan ini semua hamparan yang ada di Dusun Jetak ini kemarin itu panen itu benar-benar beluknya itu minim sekali itu Pak, menurut pengalaman saya. Terus pas waktu ini ada wereng itu juga orang-orang biasanya langsung spontan beli plenum begitu ada wereng. Tapi kemarin setelah adanya PPHT itu orang-orang kok kelihatannya tenang-tenang gitu loh. Ada wereng dibiarkan aja, nanti pasti ada yang istilahnya yang memakan seperti monggo, terus tomcat itu kan juga musuh wereng itu. Terus dibiarkan itu juga nggak begitu merusak wereng itu. Akhirnya terus setelah sekitar 2 atau 3 minggu itu kok werengnya habis, tapi yang masih itu ternyata musuh alaminya gitu. Makasih Pak. Berarti kalau dulu misalnya ya ada wereng langsung disemprot, itu yang mati apanya itu? Yang mati semua, musuh alaminya juga mati, werengnya juga mati, apalagi padinya. Kalau serangannya sudah ini, padinya malah kering seperti terbakar gitu. Kalau dulu-dulu di musuh alami kayak tomcat, monggo dan sebagainya itu Pak, itu kita lihat di situ perumpun misalkan terjadi lebih banyak musuh alaminya dan misalkan werengnya gitu, itu kami biarkan memang tapi per minggu memang kami pengamatan di situ. Gitu. Ternyata setelah pengamatan, misalkan pengamatan pertama itu ada 8 wereng ya, 8 wereng per rumpun, tapi musuh alaminya di situ banyak, misalkan monggo ada, tomcatnya ada, terus koteng-kotengnya ada, itu kami biarkan. Minggu depannya, ternyata malah berkurang werengnya, hilang gitu. Nah, dulu waktu belum ada PPHT memang kami tahunya itu wereng setelah menyerang Pak, setelah padi itu terbakar gitu. Nah sekarang dengan adanya pengamatan dan sebagainya, mulai dari apa itu dogolan kami ya sudah tahu, dan musuh alami sudah tahu banyak, berarti kita aman. Jadi per rumpun misalkan terjadi per rumpun itu ada 20 batang dan orang cuma 1-2, memang kita biarkan, musuh alami masih banyak gitu. Untuk makan musuh alami lah. Itu keuntungannya. Dari perilaku kami yang dulunya ketergantungan kepada pestisida pabrikan yang harganya luar biasa Pak. Kemarin di Demplot saya itu per hektar itu selisihnya 4 juta koma, itu hanya untuk membeli pestisida, belum tenaganya kalau saya. Itu. Dari itu hasil akhir itu jelas ketemu, memang selisih keuntungan itu ada di pestisida saat ini. Gitu. Sebelum ini keuntungannya berapa nih? Keuntungannya ya belum bisa menghitung Pak, antaranya misalkan dapatnya 20 modal saya ya Pak 1,5 hektar ini kemarin tuh modalnya di atas 20 lah, di atas 20. Dengan adanya PPHT kemarin kan sebagian saya PPHT Pak murni karena untuk belajar, dan sebagian memang masih konvensional. Itu selisih biaya itu 5 koma hanya untuk pembelian pestisida mulai dari awal pembenihan sampai akhir dengan hasil yang sama. Bahkan di Ubin itu menang tinggi PPHT-nya gitu loh. Iya. Itu saya rasakan. Jadi perilaku kami sudah berubah, sudah tidak ada ketergantungan dengan adanya PPHT ini. Nah, dulunya ada orang gitu, sudah orang 1-2 langsung kita beli. Itu namanya plenum, yang harganya berapa itu belum tahu, dan gitu. Iya. Keuntungan kami di situ Pak, kami bisa mengontrol pengeluaran kami agar kami mendapat untung lah sebagai petani. Jadi hanya untuk dulu petani duluan hanya untuk kebutuhan Pak, jadi untuk menabung itu susah. Nyuwun sewu ini untuk orang desa ya Pak. Iya. Biasanya kami modal itu dari bank 6 bulan panen, untuk bank saja cukup. Untuk makan sehari-hari dari bank lagi. Dengan adanya PPHT ini mungkin kami bisa nabung dengan tidak membelikan pestisida itu
kita tabung.